Mohon buat peserta ya sebelum ketika acara berlangsung semuanya di-unmute. Kita hanya mendengarkan pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materi dan juga nanti minta on cam ya, terutama yang anak-anak biar terlihat pesertanya lebih seru. Oke, akan kita mulai ya Bapak Ibu ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bunda Endah Tiara, pendiri Yayasan The Power of Kasih Ibu, Bapak Pembina Bapak Bekti Prakoso dan Bapak Mahmudin Sudin yang kebenaran mungkin belum bergabung bersama kita, Ketua Yayasan The Power of Kasih Ibu, Bapak Muhtadin Tias yang sudah berada di samping saya kebenaran hari ini bergabung di rumah Bu Endah, Bapak Ibu jajaran pengurus The Power of Kasih Ibu yang saya banggakan, semoga semua keluarga besar The Power of Kasih Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan perlindungan olehnya. Bapak Ibu, anak-anak semua, marilah kita bersama memulai kegiatan webinar keempat kita yang luar biasa temanya pada hari ini. Banyak sekali tamu-tamu spesial, pembicara-pembicara spesial yang terhimpun di The Power of Kasih Ibu yang nanti akan dipandu oleh Bunda Astiadika, beliau juga moderator yang luar biasa bicara buat Kasih Ibu pada webinar keempat ini. Beliau presenter dan juga produser di salah satu televisi swasta nasional. Tema kita pada siang hari ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelelahan. Marilah kita mulai webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, anak-anak semua yang saya cintai, untuk memulai pembukaan acara ini, kita akan minta sambutan ataupun paparan dari Bapak Ketua Yayasan The Power of Kasih Ibu, yaitu Bapak Kandidat Dr. Muhtadin Tias. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Yang pertama yang saya banggakan, yang kita sama-sama hormati, Ibu Endah Tiara, pendiri Yayasan Kekuatan Kasih. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Kekuatan Kasih Ibu. Sudah hadir Pak Bekti Prakoso. Dan juga yang saya hormati seluruh teman-teman pengurus Yayasan Kekuatan Kasih Ibu. Dan yang kita banggakan, yang kita hormati narasumber kita pada kesempatan hari ini yang sudah sama-sama kita ketahui, yang sudah hadir pada siang hari ini, Pak Putra Harisma, ya. Ya. Selamat siang Pak Putra, salam kenal. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Pak Putra Harisma. Dan juga ada tamu pembicara, Pak Edwin Lukas. Selamat siang Pak Edwin Lukas. Terima kasih atas kehadirannya. Siang Pak, selamat siang semua. Salam ketemu kembali ya, saya selalu. Dan juga ada Bunda Nuri ya, Bunda Nuri, juga Pak Oti Iman ya, dan juga Bunda Kasmiatun ya, tamu pembicara kita pada siang hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati ya, ini moderator kita ya, nanti ya memandu webinar keempat, ini seri yang keempat. Ini hari ini sangat spesial ya, 23 Januari 2021, sangat spesial ya, karena sebagai moderator ya, hari ini adalah
Bunda Astia Dika. Ya, selamat datang Bunda Astia Dika. Beliau adalah presenter dan juga produser ya, salah satu televisi nasional, televisi swasta yang sangat energik ya saya lihat itu ya. Kalau menyaksikan Dai TV itu luar biasa. Presenter Dai TV kita ini. Saya selalu Mbak Astia Dika ya. Dan juga ini teman-teman pengurus yayasan ini ada yang hadir ini tadi itu adalah bendahara ya, bendahara yayasan itu ya. Bendahara yayasan itu Bunda Ayu. Ya, Bunda Ayu adalah bendahara. Jadi segala kaitan dengan keuangan itu dipegang semua itu oleh Bunda Ayu itu ya. Bunda Ayu ya. Nah, beliau adalah bendahara yang amanah, insya Allah ya. Dan seluruh teman-teman semua yang hadir sudah ada 47 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, insya Allah akan bertambah ya. Amin. Ini adalah orang-orang hebat semua nih Pak. Yang hadir ini adalah mereka-mereka yang siap ingin lakukan perubahan-perubahan ya. Perubahan itu tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk bangsa gitu ya. Jadi semua kita berharap yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga dengan sehat kita dapat bersilaturahim dan kita dapat sama-sama saling menguatkan. Dan apalagi hari ini tema kita adalah sangat menarik sekali ya. Tema kita webinar yang keempat ini adalah rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kelelahan. Ini sebuah tema dari kekuatan kasih ibu, the power of kasih ibu yang memang ingin selalu menguatkan ya, selalu menguatkan bagaimana kita menjadi pemenang gitu ya. Kita ingin menjadi the winner, pemenang ya. Jadi kita tidak salah ya, di awal tahun 2021 ini kita sama-sama menjadi orang yang rendah hati dalam kemenangan. Artinya ketika kita sudah menjadi pemenang, menjadi the winner, dan kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati gitu ya. Dan bagaimana kita menghadapi dalam kelelahan, bukan dalam kekalahan, tapi itu kelelahan, kita bangkit bersama, gitu ya. Jadi ingin sesuai dengan visi dari yayasan kita ini, visi kita yayasan kita ini adalah menjadi para pejuang yang ingin bangkit, gitu ya, mempunyai daya saing yang kuat, khususnya generasi-generasi hebat di The Power of Kasih ini. Kita nanti dipandu oleh presenter kita Bunda Astia Dika ini. Semoga semua teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini jangan pernah bosan ya, karena belajar itu pasti dari manapun kita harus bisa serap inspirasi dari manapun itu, selagi itu membawa kebaikan buat kita. Karena kemenangan itu dimulai dari semangat kita untuk sama-sama mencari inspirasi, sama-sama belajar. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Putra Harisma, Bunda Astia Dika, dan bunda-bunda yang lain ya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi atas nama Yayasan Kekuatan Kasih Ibu mohon maaf tidak dapat memberikan konsumsi. Mungkin konsumsinya bisa masing-masing di rumah saja gitu ya. Jadi konsumsinya tidak bisa kami berikan secara langsung. Mudah-mudahan semua di depan layar kaca semua bisa menikmati hidangan yang telah disediakan masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Tias, luar biasa sambutan Bapak Ketua kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, para peserta webinar keempat, alhamdulillah sudah 53 yang bergabung. Kita berikutnya mendengarkan sambutan juga sekaligus motivasi singkat dari yang kita banggakan, yang kita hormati ya, Bunda Endah Tiara sebagai pendiri Yayasan The Power of Kasih Ibu. Kepada Bunda Endah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena supaya
runtut yang ingin saya sampaikan sehingga saya lebih baik membaca. Soalnya suka lupa-lupa. Salam hormat untuk narasumber yang siang ini akan membangkitkan semangat kita, memotivasi dan menginspirasi, yaitu Pak Putra Haris Malimang dan Pak Oti Iman Surendra, Pak Edwin Lukas, Bunda Nuri Indrastuti. Salam hormat pula untuk Bapak Ketua Yayasan Kekuatan Kasih Ibu, yaitu Bapak Muhtadin Tias, yang beliau saya perkenalkan lebih di awal, karena beliau dulu waktu putra saya di SD adalah sebagai pendidik. Saat ini beliau sudah menjadi dosen di UMJ. Bapak Pembina Yayasan, Bapak Mahmudin Sudin, dan Pak Bekti Prakoso. Bapak Sesepuh dan penasehat kami yaitu Ayahanda Timbul Atmawijaya dan Bunda Ana Widyastuti. Sebagai penghormatan kepada orang tua, kami harus memberikan salam dan menyampaikan hormat. Dan seluruh Bapak Bunda hebat, keluarga besar The Power of Kasih Ibu. Saya menyapa anak-anak kesayangan generasi muda hebat. Salam sayang dari kami, anak-anak yang sudah bergabung, pasti anak-anak hebat, yang ingin tahu bagaimana cara kalian berjuang untuk menggapai cita-cita. Alhamdulillah siang ini kita bisa silaturahmi, walau dalam keterbatasan karena pandemi. Kami sebagai pendiri yayasan dan yang memperkenalkan satu dengan yang lain, Bapak dan Bunda-Bunda dan anak-anak hebat. Mohon izin untuk memperkenalkan Pak Putra Haris Malimang, bahwa beliau baru kali ini bergabung di The Power, tapi Pak Putra bukan orang baru dalam kehidupan Bu Endah. Pak Putra adalah pengusaha properti, termasuk perumahan ini yang ditempati Bu Endah adalah diantaranya termasuk usahanya dari Pak Putra, termasuk Cafe Milan yang sering kita kunjungi dan hingar-bingar di sana. Kenapa siang ini ada Pak Putra? Pak Putra pernah memotivasi pada saat saya kondisinya sangat terpuruk dan banyak masalah dalam bisnis saya. Banyak cerita haru yang kami lewati. Salah satunya misalnya Pak Putra sangat mensupport Faiz. Nasihat yang Pak Putra berikan kepada Faiz adalah tetap semangat dan harus selalu saling mendukung dengan seorang ibu. Nanti akan dilanjut banyak motivasi. Untuk Pak Oti dan Pak Edwin, Bunda Nuri, Bunda Kasmiatun, seluruhnya yang berada di webinar ini maupun berada di Yayasan Kekuatan Kasih Ibu sudah pernah bersilaturahmi, sehingga tinggal melanjutkan. Untuk anak-anak kesayangan generasi muda hebat, kalian harus terus membangun kekuatan untuk menjalani kegiatan dalam mengejar cita-cita. Kesulitan bukan suatu yang harus diratapi dan saling menyalahkan dalam keluarga, khususnya kepada ibunya. Tapi untuk terus diperjuangkan. Ayo semangat. Siang ini kita ikuti dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan kisah-kisah yang akan di-share sebagai pemantik semangat untuk kita, khususnya generasi muda hebat. Ayo, jangan loyo, saling mendoakan. Jangan diumpetin wajahnya, ditonjolkan di layar, supaya Bu Endah tahu bahwa kalian ikut. Sehingga pada saat kalian nanti ketemu bisa, oh ya ini yang sering ikut webinar, pastinya ini calon-calon anak sukses. Nah, ini ada yang terakhir. Bunda Astiadika, sebagai moderator keren saat ini, yang tulus, dengan tulus berjuang untuk memajukan The Power of Kasih Ibu melalui The ITV.
Kita tepuk tangan untuk semuanya dulu, untuk Bunda Astiadika juga ya. Kita sekarang acaranya bisa, ada beberapa acara yang akan diliput di DAI TV, yaitu TV penebar kebaikan dan cinta kasih. Jangan nonton gosip. Di sana insya Allah ada Pak Elvan Elvani dari UNTAS, beliau dosen dekan UNTAS, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mudah-mudahan ada bunda-bunda yang tidak saya sebutkan namanya, tapi ada di dalam hati kami. Jangan. Saya menyebutkan namanya satu-satu, panjang sekali. Salam sayang untuk semuanya. Saya kembalikan kepada moderator Bunda Astiadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endah. Untuk membakar semangat kita mendengarkan materi webinar siang hari ini, masih ingatkah Yel the Power of Kasih Ibu? Iya, kita coba ya. Nanti kalau misalkan para peserta menyampaikan the power of kasih Ibu, kami di sini akan menyambut sukses bahagia. Siap? Jangan dong, nggak boleh dong. Oke, kita coba ya. Boleh open mic-nya. Apa? Iya. Yuk sama-sama ya. Peserta menyebutkan the power of kasih Ibu ya. 3, 2, 1. Kasih Ibu, kasih Ibu. Kasih Ibu. Suksesmu bahagiaku. Ya, itu adalah yang the power ya Bu ya. Karena kebahagiaan bagi the power adalah membuat orang-orang sekitarnya menjadi sukses ya. Dan insya Allah juga hari ini akan kita bahas tentang kesuksesan dalam kelelahan yang akan nanti dipandu langsung oleh Bunda Astiadika. Saya sengaja tidak menyampaikan tadi satu persatu profil dari pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nanti akan langsung disampaikan oleh Bunda Astiadika. Untuk membantu webinar ataupun webinar kita pada siang hari ini, langsung saja saya serahkan waktu dan pengelolaan waktunya kepada Bunda Astiadika. Kepada Bunda Astiadika kami persilakan. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Ayu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu semua bunda-bunda dan bapak-bapak hebat di sini dan juga para pembicara yang nanti akan berbagi sharing tentang bagaimana menghadapi kehidupan begitu ya. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengundang Bapak Putra Karisma. Dia adalah seorang pebisnis muda, ini kelahiran tahun 1991, bahkan lebih muda dari saya loh. Luar biasa dengan segudang prestasi juga dan banyak hal yang sudah dia lakukan, mulai dari bisnis properti, lalu ada juga food and beverage-nya, ada Milan Pizzeria, Campbell Barbecue, dan Garam. Nah, ini bicara tentang Milan, ini punya cerita sendiri, karena saya kebetulan kampusnya tidak jauh dari Depok, jadi Milan Pizza itu tempat saya biasanya ngetik skripsi, jadinya wow, dan akhirnya sekarang bisa ketemu langsung dengan Pak Putra. Oke. Kayaknya udah gak sabar juga peserta di sini untuk mendengar apa saja sih kiat-kiat, tips-tips dari Pak Putra. Kalau gitu saya persilakan untuk Pak Putra untuk memberikan materinya. Oke. Silakan Pak Putra. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmatnya kepada kita semua. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Enda yang sudah mengundang saya hadir di sini ya. Saya bukanlah orang yang saya juga bukan motivator, itu yang harus saya katakan. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Namun mungkin saya praktisi di lapangan, di mana saya sudah jatuh bangun itu merupakan hal yang normal. Dan pada kesempatan kali ini dengan segala hati, bukan saya untuk berbagi. Mungkin sebelum saya mulai, saya selalu berkata ya. Mohon maaf, ini ada suaranya yang sedikit storing nih. Takutnya agak di handphone saya yang rusak ya. Baik, mungkin para peserta dan teman-teman boleh mute dulu ya. Kita mute dulu
Sembari kita mendengarkan Pak Putra memberikan sharingnya. Siap. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin kalau tadi dibilang sama Bunda Astiadika, saya umurnya masih muda dan sebagainya, enggak juga. Saya udah 29, saya udah ada anak 1, jadi ya sudah cukup berumur juga. Namun saya selalu berkata, mungkin sama Bu Endah, saya juga selalu bilang, saya kenal sama Bu Endah bukan 1-2 hari. Bu Endah itu sudah kenal saya mungkin dari semenjak saya pulang sekolah dan saya balik ke Indonesia ya. Jadi sudah bertahun-tahun dan Bu Endah ini sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, di mana kita sering berbagi dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin banyak juga yang masih muda, kalian harus selalu ingat, menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Itu yang harus pertama-tama kita ingat. Saya mungkin cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Jadi di tahun 2009, setelah saya lulus SMA, saya kuliah. Saya pergi ke Amerika. Selama 4 tahun di sana saya menimba ilmu. Lalu di tahun 2013 akhir, saya pulang ke Indonesia. Kenapa saya pulang ke Indonesia? Karena saya merasa bahwa ini adalah negara yang saya cintai. Ketika itu sebenarnya banyak mimpi dari orang Indonesia itu ketika sudah pergi ke Amerika itu, udah sekolah, dia ingin kerja dulu di sana. Saya sempat berpikir untuk seperti itu, apalagi ketika itu saya sempat ditawarkan posisi yang cukup menarik dengan kompensasi yang sangat menarik. Waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan properti. Saya disuruh megang aset management yang totalnya ada 200 titik. Di situ saya disuruh megang aset management dan saya dikasih kompensasi yang menurut saya luar biasa. Namun setelah saya berpikir, dengan berat hati saya menolak pekerjaan itu dan saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya tahu saya lahir di Indonesia dan uang bukanlah segalanya. Tujuan saya untuk kembali ke Indonesia adalah karena saya harus membalas budi walaupun tidak bisa, tapi saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara saya di Indonesia. Singkat kata, di tahun 2014 saya memulai sebuah bisnis yaitu properti, di mana waktu itu saya membeli sebuah lahan, saya membangun dari nol tanpa ada pengalaman apapun, tapi bersyukur karena Tuhan itu masih sangat baik. Saya belajar sedikit demi sedikit hingga akhirnya perumahan itu jadi, dan sekarang rumah yang ditempatin sama Ibu Endah itu dulu saya membangun dari nol, itu developernya saya. Dan saya start itu di saat usia saya berarti sekarang 2021, potong 7 tahun ya, usia saya waktu itu berarti masih umur 23 tahun. Kalau kata orang bilang masih anak bau kencur. Cuman modal nekat. Modal nekat, yang penting saya jujur, saya ikhlas, saya mau belajar. Nah, lalu saya juga start di 2014 itu, saya membuat sebuah restoran dengan brand namanya Milan Pizza. Milan Pizza itu mempunyai moto dari Indonesia untuk Indonesia. Kenapa saya menciptakan Milan Pizza? Karena di situ saya ingin menjadi sebuah wadah. Banyak banget dari orang-orang Indonesia itu merasa bangga ketika mereka bisa makan atau mungkin menghabiskan waktu di tempat yang berbau brand luar negeri. Saya tidak perlu sebutkan contohnya, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Karena perasaan itu saya jadi timbul, kenapa nggak kita mencoba bangga untuk bisa membuat brand Indonesia yang bisa bersaing. Oleh karena itu saya buat Milan. Dan di Milan itu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Dari 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, dan terus. Apakah saya pernah bermimpi untuk bisa mempunyai beberapa outlet? Tidak. Tapi saya yakin semua itu sudah jalannya.
Dan di Milan itu menjadi wadah untuk saya bisa berbagi dengan saudara-saudara, saya menerima mereka apa adanya. Banyak sekali orang-orang yang bekerja di Milan itu mereka tidak punya ijazah. Ada juga yang mereka mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak mudah ya seperti itu. Namun saya dengan tangan terbuka saya menerima. Yang penting buat saya satu, kalian punya keinginan untuk belajar. Dan yang kedua dan yang terpenting adalah kalian harus jujur. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, semua berawal dari keinginan. Akhirnya dari 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, 4 karyawan, hingga akhirnya sekarang total seluruhnya itu mungkin ratusan kali ya, udah sampai ratusan kali sekarang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu bukan karena kehebatan saya sekali lagi, tapi itu karena kebaikan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin orang di luar sana melihat bahwa wah hebat ya, Pak Putra nih hebat ya, bla 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 dan sebagainya. Tapi buat saya itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang paling penting dari semuanya itu adalah keinginan untuk mencoba. Kalau dalam bahasa Inggris saya selalu bilang, every accomplishment starts with the decision to try. Semuanya, semua keberhasilan itu dimulai dengan keinginan untuk mencoba. Jadi yang pertama kita harus punya keinginan dulu nih. Kita harus punya willingness. Lalu yang kedua kita harus punya apa? Kita harus punya komitmen. Banyak dari kita, ya termasuk terkadang saya sendiri, terkadang kita punya keinginan, tapi begitu kita dihantam, komitmen kita hilang. Dan kita mulai memutuskan untuk, wah sepertinya ini bukan jalan saya. Wah sepertinya ini bukan jodoh saya. Oh kenapa hidup saya berat banget. Dan kita mulai membandingkan kepada yang lain. Kenapa ya teman saya bisa sukses? Kenapa ya kok kayaknya dia enak banget hidupnya sedangkan saya enggak dan sebagainya. Karena rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Lebih baik kita fokus untuk nyiremin rumput kita sendiri. Oke, jadi yang pertama dimulai dari keinginan, yang kedua kita harus punya komitmen, dan yang terakhir ini kunci. Ini kunci. Konsistensi. Konsisten. Kita harus menjadi orang yang komit dan konsisten. Artinya bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah kita ambil. Banyak sekali saya temukan mungkin dari orang-orang di luar sana ya yang sering kadang-kadang tukar pikiran sama saya, tukar pendapat. Banyak dari mereka yang menurut saya punya keinginan yang besar tapi tidak konsisten. Contoh tidak konsisten itu seperti apa? Misal kata contohnya, saya ingin membuka restoran bakmi seandainya ya. Saya kasih contoh yang gampang lah. Saya ingin buat restoran bakmi. Tapi begitu saya pergi di hari besoknya, wih, bengkel itu rame ya. Mendingan saya buat bengkel nih. Oke, bengkel. Setelah pergi ke besoknya, baru pulang dari swab test, waduh swab test 900.000. Hari ini yang ngantri udah 100 orang. Saya pikir-pikir itu udah 90 juta sendiri setiap hari. Waduh, kayaknya mendingan saya masuk bikin lab nih. Itu bayangin. Dalam 3 kali, udah 3 kali berubah. Itu yang disebut sebagai oportunis. Bukan komitmen. Tapi yang kita sebut dari dengan komitmen adalah apa? Dari A sampai Z kita kelarin dulu. Karena kesempatan itu banyak. Menurut saya kesempatan itu banyak. Tapi kesempatan tidak akan bisa membuat kamu sukses tanpa adanya komitmen dan konsistensi. Mungkin teman-teman di sini, ya Bapak dan Ibu tentunya yang saya hormatin dan panutan saya, kadang-kadang kita sering ya nemuin case problematika
seperti misalnya seperti ini. Kita memulai segala sesuatu startnya strong. Startnya strong nih. Apapun, misal kata usaha apapun atau kerja apapun di perusahaan. Wah, berhasil nih kayaknya kita nih. Dan ketika kita berhasil, itu biasanya ada satu penyakit. Apa penyakit itu? Kita suka ngomongin ke tetangga, ke orang lain, ke orang yang nggak kenal, pasang status, pasang di Instagram story. Tujuannya apa? Satu, ini loh gue, ini gue. Nah, di situ terkadang kita jatuh. Kenapa? Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan gaya. Ini seperti gravitasi. Semakin banyak gaya, tekanannya makin tinggi biasanya. Biasanya seperti itu. Semakin banyak gaya, tekanannya semakin tinggi. Nah, di situ kita harus banyak belajar. Makanya saya selalu bilang, rendah hati dalam kemenangan. Dan juga kita harus bangkit dalam kelelahan atau kekalahan. Ada juga bisnis ketika kita di atas, kita dihantam. Seperti yang kita alamin adanya pandemi COVID. Siapa yang pernah bermimpi akan ada COVID-19 datang ke Indonesia, di mana kita nggak bisa ketemu sama orang lain, di mana kadang-kadang anak bertemu orang tuanya aja takut, karena takutnya dia bawa penyakit, jadi kemana-mana harus pakai masker. Pernahkah kita bermimpi tentang itu terjadi di tahun 2020? Gak ada yang pernah mikir. Dan di situ kita kehantam. Biasanya, orang yang tidak mempunyai komitmen dan konsistensi, ketika mereka dihantam oleh masalah seperti itu, mereka langsung dua pilihan. Yang biasanya terjadi dua. Satu, menyerah. Atau kedua yang lebih parah nih kadang-kadang. Menyalahkan orang lain. Itu penyakit orang Indonesia tuh. Termasuk saya. Termasuk saya. Semuanya disalahin. Pemerintah nggak jelas. Menteri Kesehatan nggak bagus. Kadang-kadang kalau lagi emosi mungkin tetangga ngapain dikit, kamu jangan-jangan yang bawa COVID. Waduh. Kacau juga jadinya semua. Semua disalahin. Ya, sering ya kita nemuin seperti itu. Tapi yang paling benar adalah apa? Kita introspeksi diri. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemarin, pada saat pandemi COVID, contohnya di bulan Maret, itu saya mengalami dampak yang luar biasa. Yang luar biasa besar. Saya kasih contoh, kebetulan saya punya hotel. Ya, puji Tuhan. Acara rame sekali. Kadang-kadang sampai ngantri-ngantri. Orang mau rapat, sampai ngantri. Karena kebetulan kita sudah cukup dikenal. Sudah punya banyak langganan. Oke. Di tahun 2020 saya masih ingat banget, itu bulan Maret. 93% acara dibatalkan. Dibatalkan. Dan ketika itu staff saya masih full semuanya. Artinya saya masih punya staff yang cukup banyak. Operational hotel tahu sendiri. Kolam berenang mau ada yang berenang, nggak ada yang berenang, air nggak boleh hijau. Hotel mau yang datang 1-2 orang atau yang datang 20, 25, 50, 100 tiap pagi harus ada makanan terus. Nggak boleh nggak ada. Nggak bisa kita bilang begitu yang datang sepi. Pak, Bu, maaf ya hari ini kita beli nasi padang aja buat makan paginya. Nggak mungkin. Jadi bisa bayangkan ketika itu betapa besarnya hantaman yang saya rasakan. Tapi saya memutuskan satu hal. Tidak ada satu orang pun yang saya PHK. Tidak ada satu orang pun yang saya PHK. Saya punya orang kepercayaan saya yang saya percayakan untuk memegang keuangan. Direktur keuangan di kantor saya. Ibu bisa bayangkan. Direktur keuangan saya
Dia datang ke saya, dia aja gemeteran. Bukan saya yang gemeteran loh, dia yang gemeteran. Karena dia bilang, Pak, kalau keadaan seperti ini, Bapak tidak mau ada PHK satupun, ini sama dengan Bapak jadi nahkoda, Bapak tenggelamkan satu kapal. Satu kapal ini bisa tenggelam, Pak. Karena cash flow kita hanya bisa bertahan untuk 3 bulan ke depan. Karena pada saat sebelum pandemi COVID, saya baru renovasi hotel. Hotel itu baru saya renovasi. Jadi saya keluar uang yang nolnya gelinding-gelinding dan banyak juga gitu. Tapi itu resiko yang saya ambil. Dan saya bilang sama direktur keuangan saya, jangan ada PHK satu orang pun. Kita adakan efisiensi, tapi jangan adakan pengurangan. Karena kenapa yang saya pikirkan? Selama saya masih bisa makan tahu dan tempe hari ini, dan besok saya masih bisa makan yang sama, saya masih akan terus berjuang. Karena saya berpikir, kalau sampai ada pengurangan, itu bukan hanya berdampak kepada satu orang. Satu kepala keluarga biasanya dia mempunyai 4. Ya kan, bapaknya, ibunya, mungkin kalau dia keluarga berencana ya anaknya 2. Kalau nggak KB mungkin anaknya banyak, yaitu lebih pusing lagi. Jadi tidak ada. Benar-benar habis-habisan. Saya sebagai pemilik tidak menerima satupun. Dan dalam perusahaan saya, sistemnya saya itu simple. Kita tuh menerima gaji. Walaupun sebagai pemilik kita menerima gaji. Dan saya bilang, saya tidak mau menerima gaji. Dan gaji saya, tolong ditukar dengan sembako dan dibagikan kepada seluruh keluarga. Itu yang saya lakukan. Apakah itu keputusan yang gila? Oh, itu sangat gila. Apakah itu keputusan yang konyol? Itu sangat konyol. Apakah itu keputusan yang bodoh? Iya, mungkin itu keputusan yang bodoh. Tapi apakah itu keputusan yang bijaksana dengan hati nurani? Saya rasa iya. Karena terkadang dalam hidup, kita tidak bisa terus berpikir dengan logika, tapi kita harus berbicara dari hati. Kita harus berbicara dari hati. Dan saya hanya bilang satu hal. Dan dalam agama saya ya, ini setiap orang punya agama yang berbeda-beda dan tentunya saya sangat menghormati. Namun di dalam agama saya belajar bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang umatnya tidak bisa hadapi. Cuman itu yang saya pegang. Itu pun juga sama terjadi di restoran saya. PSBB. PSBB ketat. Cuman yang boleh makan 25%. Jam 7 malam sudah harus tutup. Operasional besar sekali. Bisa dibayangkan. Kalau punya satu outlet masih mending. Kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Saya punya mungkin sekarang 34 outlet lah. Kurang lebih 34 outlet sekarang. Kali berapa orang? Jadi bisa dibayangkan betapa menantangnya ketika itu. Hingga sekarang pun juga. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya bilang, beban operasional yang paling besar apa? Penyewaan tempat, lalu karyawan dan sebagainya. Listrik. Yang saya lakukan adalah lebih baik ada beberapa outlet yang tidak performing kita tutup, namun pegawainya kita pindahkan ke outlet yang lebih performing. Benda mati, ibarat kata outlet itu kan benda mati. Dia nggak bernyawa, dia nggak butuh makan kasarannya. Ya udah kita tutup, tapi manusianya kita pindahin. Itu yang saya lakukan ketika itu. Cukup banyak sekali tantangan. Dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya bisa merasakan mungkin saat-saat ini bukanlah saat-saat yang mudah.
Ya, mungkin untuk Bapak, Ibu ini bukan saat-saat yang mudah. Tapi kalian harus berpegang, kalian harus percaya bahwa semua pasti memiliki hikmat. Semua itu ada hikmahnya. Di sini kita diajarkan bagaimana kita itu ditempa oleh ujian untuk menjadi orang yang lebih kuat. Dan pilihan kita hanya dua. Kita mau menyerah, atau kita mau maju. Kita mau hantam. Saya kasih sebuah ilustrasi yang selalu saya bilang ke semua orang, termasuk kepada Bu Endah dan putranya Faiz ketika itu. Perjalanan hidup ini seperti kita menyetir mobil. Ya, saya kasih contoh. Sekarang dari tempat kita masing-masing, kita mau pergi ke Bandung. Dari rumah saya mau pergi ke Bandung. Dari rumahnya Ibu Dika juga mau pergi ke Bandung dan sebagainya. Pertanyaan saya satu. Ketika kita masuk mobil, apakah kita sudah melihat Bandung? Belum. Betul ya? Ketika kita masuk mobil, kita starter mobil kita belum bisa melihat Bandung. Tapi pertanyaan saya, apakah Bapak dan Ibu tetap melangkah walaupun pada saat masuk mobil belum bisa melihat Bandung? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kita punya keinginan buat pergi ke Bandung. Meskipun kita belum melihat Bandung, tapi kita punya keinginan dan kita percaya bahwa ke Bandung tuh jalannya seperti ini. Cukup bisa diterima nggak? Cukup jelas nggak nih dari penjelasan saya ini? Kalau ada yang nggak jelas, langsung cut aja ya, bilang, Pak, kurang jelas nih, gitu. Nanti saya ulang. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Ya. Pada saat kita pergi, kita belum bisa melihat Bandung, tapi kita percaya bahwa di depan ada Bandung, sehingga kita melangkah, kita pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah kita memastikan bahwa di perjalanan ini tidak akan terjadi sesuatu? Contohnya jalanan rusak, macet, atau bahkan mungkin kecelakaan. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi pertanyaan saya, tetapkah kalian mau pergi ke Bandung? Iya Pak, tetap mau pergi Pak, karena saya punya tujuan ke Bandung. Oke. Jadi kita tetap melangkah. Di tengah perjalanan ke Bandung, tiba-tiba jalanan macet, tiba-tiba ada Pak polisi bilang, sorry, di depan jalanannya macet sekali, jadi kalian harus lewat jalan pintas. Tapi jalan pintas jalannya kecil ya. Sekarang saya balik lagi tanya, apakah kalian tetap mau melalui jalan pintas itu? Karena itu tidak sesuai rencana kalian. Itu tidak sesuai rencana kita. Kita tadinya mau lewat tol, tiba-tiba tolnya ditutup dan dikasih tahu di jalan pintas. Kalau keinginan kita besar untuk pergi ke Bandung, maka kita akan terobos jalan pintas itu dan kita hati-hati. Hingga akhirnya, dengan melewati segala halang rintangan, tiba-tiba di depan mobil kita akhirnya ada tulisan Bandung. Kita sampai. Itulah hidup. Untuk teman-teman, adik-adik saya yang sangat saya cintai, untuk Bapak dan Ibu yang saya hormatin, itulah hidup. Terkadang dalam hidup kita tidak bisa melihat ke depan. Tidak bisa. Tapi kita bisa berencana. Seberapa besar keinginan kita untuk maju. Disitulah kita memulai. Di situ kita memulai. Apakah dalam perjalanan hidup kita tidak akan ada halangan rintangan? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi karena adanya halangan rintangan dan tetap kita maju, itu akan mengajarkan kita banyak hal. Yang penting apa? Kita punya keyakinan kita akan sampai ke sana. Apapun caranya, kita harus sampai ke sana. Banyak orang yang ketika mereka tahu jalanannya macet atau jalanan ditutup, mereka langsung bilang, aduh, tahu gini nggak ke Bandung deh, udah pulang deh, nggak jadi deh. Akhirnya mereka start dengan apa? Kekecewaan. Itu yang kita harus belajar. Saya juga kemarin mendengar sedikit tentang The Power of Kasih Ibu, yang menurut saya filosofinya luar biasa. Saya juga punya seorang ibu
Saya tahu betapa besar kasihnya kepada saya. Itulah besar kasih ibu kepada anaknya. Ketika kita datang kepada mereka, mereka menerima kita apa adanya, bukan adanya apa. Jangan dibalik. Mereka menerima apa adanya. Ketika kita sukses, mereka menerima kita dengan ketulusan hati. Ketika kita jatuh berada di titik terpuruk pun, mereka juga tetap menerima kita dengan ketulusan hati. Sama seperti seorang anak kecil yang datang ke ibunya. Dan itu saya suka dengan filosofi kasih ibu. The power of kasih ibu. Itu bagus sekali. Dan saya tahu betapa besar keinginan dan motivasi Ibu Enda untuk bisa mendorong orang-orang. Dan itu saya salut. Tidak semua orang mau menyisihkan waktunya sampai segitunya untuk orang lain. Dan di situ saya benar-benar hormat. Ya, mungkin teman-teman sebelum kita kalau ada yang nggak jelas bisa tanya. Saya cuman berpesan satu sebagai penutup dari saya. Ketika kalian memutuskan untuk menyerah. Sekali lagi saya ulang. Ketika kalian memutuskan untuk menyerah karena mungkin hidup ini berat dan sebagainya. Ingat, seberapa besar keinginan kalian untuk memulai. Jangan kalah karena keadaan. Because you guys are worth it. You guys are worth it. And everything is going to be okay. Semuanya dipikirkan secara matang-matang. Jangan kalah karena keadaan, tapi pikirkan dengan matang-matang, dengan kepala dingin, dengan kerendahan hati. Dan take one more step. Ketika orang berlari dan kita tidak bisa berlari, kita berjalan. Ketika orang berjalan dan kita tidak bisa berjalan, maka kita merangkak. Yang paling penting adalah kita ambil satu step maju, step by step. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Baik, luar biasa Pak Putra. Jadi tadi pesan yang sangat-sangat ngena gitu ya. Saat kita mulai lelah dan mau menyerah dengan keadaan, ingat lagi keinginan kita saat mulai lagi pada komitmen dan konsisten. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan tanya-tanya lagi sama Pak Putra, tapi kita beralih dulu ke Pak Oti Iman Surendra, yang sudah 15 tahun punya pengalaman hebat di industri asuransi jiwa. Aku sapa dulu, selamat siang Pak Oti. Halo, selamat siang Mbak Dika. Salam kenal Pak Oti. Hari ini kita mau belajar banyak. Tadi kita sudah dengar pengalaman yang luar biasa dari Pak Putra. Sekarang kita mau dengar dari Pak Oti. Silakan Pak Oti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Mbak Dika, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Salam kenal juga Pak Putra. Salam juga Pak Edwin Lukas juga. Dan tidak lupa saya juga sampaikan salam saya untuk tim The Power of Kasih Ibu, ya, khususnya Bunda Endah dan rekan-rekan pengurus, juga Pak Bekti ini ya, yang sudah mengkoordinir acara-acara seperti ini. Sebelum saya lanjut, suara saya bagus atau putus-putus? Aman Pak. Aman. Dengar Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan dan Pak Putra tadi ya, sharingnya juga cukup menarik sekali. Jangan menyerah, betul sekali. Memang apa yang sudah disampaikan Pak Putra itu ketika kita mau menyerah, ingat kenapa kita memulai itu. Nah, topik kita yang kita bahas hari ini kan kita bicara mengenai rendah hati dalam kemenangan dan bangkit dalam kekalahan, ya. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan kalau misalkan orang Jawa nih biasanya dia punya istilah itu nerimo ing pandum. Pernah dengar ya, nerimo ing pandum. Apa sih nerimo ing pandum gitu? Nerimo ing pandum tuh kalau sebagian orang kalau diartikan secara harfiah tuh pasrah gitu ngomongnya. Pasrah. Nah, ini yang sering kebablasan.
belum apa-apa udah pasrah duluan begitu. Jadi begitu ngelihat ada keadaan situasi, ini memang berat nih situasinya gitu. Makanya tadi belum begitu masuk jalan, waduh jalannya macet nih. Akhirnya udah pasrah duluan gitu ya. Nah ini yang salah kaprah, yang kebablasannya gitu ya. Karena akhirnya banyak yang munculnya hasilnya jadinya kita kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena tadi pasrah duluan itu. Nah, jadi gimana dong supaya kita fighting spirit kita naik? Kalau teman-teman yang suka nonton drama Korea nih kan sekarang kalau dulu kan cayo gitu. Kalau sekarang kalau drama Korea akan orang teman-teman kita bilangnya fighting gitu ya. Fighting, semangat gitu, fighting. Nah, jadi gimana supaya fighting spirit kita juga tetap terus membara gitu. Kita coba lihat dulu review konsep tentang menang dan kalah. Apa sih kalah dan menang itu gitu? Kenapa kita harus menyerah dan kalah? Jadi sebenarnya begini loh, saya dapat satu pembelajaran dari rekan-rekan yang hobi naik gunung. Ini kalau anak-anak muda ini kan hobinya kan hiking ya, masuk ke gunung, masuk hutan, mendaki gunung gitu. Begitu udah sampai di puncak, terus dia bilang, saya berhasil menaklukkan gunungnya gitu. Coba ditanya lagi, sebenarnya yang ditaklukkan itu gunungnya atau diri kita? Coba ya ditanya lagi, yang kita taklukkan itu gunungnya atau diri kita? Emangnya begitu kita sampai di atas gunungnya terus jadi rata gitu kan? Enggak. Jadi sebenarnya yang ditaklukkan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Kenapa? Karena pada saat proses kita tadi naik gunungnya itu kan banyak sekali kan halangan-halangan yang kita hadapi. Jalannya menanjak, berat, lelah, bingung arahnya, belum lagi kalau hujan, panas. Sama serupa seperti yang tadi Pak Putra juga sampaikan ketika mau ke Bandung, punya satu tujuan, bisa jadi jalannya ditutup, macet, ada kecelakaan, ada apa dan segala macamnya ya. Jadi sebenarnya kembali menang kalah itu konsepnya yang kita taklukkan itu bukan yang ada di luar, tapi kita menang melawan diri kita sendiri. Nah, menangnya kenapa? Karena tadi tantangannya adalah tantangan bisikan-bisikannya tuh pasti bisikan-bisikan untuk udah deh gitu, udah nggak usah dilanjutin, udah nyerah aja gitu ya, udah pulang aja lagi, udah kembali aja lagi. Apapun yang kita lakukan, bisikan itu kuat sekali. Jadi mulai dari tadi perjalanan kita mau menuju satu tempat, perjalanan ketika kita belajar, perjalanan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, perjalanan ketika kita sedang proses interview mencari pekerjaan, perjalanan ketika kita memulai atau menjalani bisnis, itu bisikan-bisikan itu kuat sekali ya. Jadi menang kalah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi bisikan-bisikan itu, melawan bisikan-bisikan itu, dan akhirnya kita sampai kepada apa yang kita harapkan, gitu kan? Nah, ketika kita sampai apa yang kita harapkan, itulah yang disebut menang. Ya, jadi itu dulu nih, karena kalau kita bicara menang kalah kompetisi dengan orang lain, berbahaya. Yang ada nanti kita saling sikut, saling menjatuhkan, saya mau menang dengan menghancurkan orang lain. Nah, ini yang kita harus luruskan. Kita menang ketika kita mengalahkan diri kita sendiri. Ya, kita menang ketika kita berhasil menyingkirkan tadi bisikan-bisikan untuk menyerah tadi. Ya, ini kalau yang teman-teman kita yang Muslim ini sebenarnya diajarkan dalam proses berhaji. Ya, jadi ceritanya teman-teman nanti bisa cari di cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ilham untuk menyembelih anaknya, itu sepanjang perjalanan itu dia 3 kali ketemu dengan setan. Ya, jadi dibisikin sama iblis, udah nggak usah. Akhirnya kan iblisnya dilempar, jalan lagi, dibisikin lagi, udah jangan, pulang aja, dilempar lagi. Ya sampai 3 kali, akhirnya kemudian dilakukanlah eksekusi itu tadi. Ya, jadi kembali kita menang itu ketika kita berhasil mengalahkan tadi rasa ingin menyerah tadi, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menyingkirkan itu gitu? Karena seringkali yang terjadi adalah gini, Mbak Dika, ketika kita punya harapan dan harapannya tidak tercapai, itu ada rasa penyesalan. Betul ya? Saya mau ke Bandung, tapi macet. Akhirnya kan sedih. Saya mau ujian berharapnya dapat nilainya 80, ternyata dapatnya 50. Aduh, sedih gitu. Saya mau bekerja sebagai apa, ternyata begitu bekerja hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dituju, sedih. Begitu juga ketika kita berbisnis berharap dalam 1 hari omsetnya bisa 2 juta, ternyata hari itu omsetnya hanya 1 juta, sedih. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi
atau ya mengendalikan rasa sedih tadi itu. Jadi teman-teman, banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa ambil. Jadi kalau teman-teman hobi baca, main deh ke Gramedia, atau sekarang kan di Google juga banyak kan ya buku-buku e-book. Nah teman-teman, Dika saya tunjukin dulu ya beberapa buku ya untuk teman-teman, boleh ya? Boleh, silakan. Nah, jadi ini ada satu buku ya, ini judulnya What the Dog Saw. Ini yang penulisnya Malcolm Gladwell. Ya ini salah satu bukunya. Beliau juga menulis buku berikutnya, ini namanya Blink. Ya, mungkin agak terbalik. Ini juga Malcolm Gladwell juga. Jadi beliau adalah salah seorang penulis yang kalau teman-teman hobi baca atau kalau nggak hobi baca, dengerin deh e-booknya. Itu dia juga banyak memberikan masukan ke kita. Nah, salah satu masukannya di buku yang lain ada satu bukunya lagi, Tipping Point. Kebetulan saya nggak pegang bukunya. Di Tipping Point itu ada namanya The Rule of 1000 Jam, 100 Hours. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seorang yang berhasil atau ahli di bidangnya atau menang lah, kalau kita mau menang itu ada aturan 1000 jam. Jadi kita harus melakukan sesuatu tersebut sampai dengan 1000 jam untuk kita mendapatkan keahliannya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bisnis masak nih, bikin bisnis masak ayam goreng, nah kita harus laluin dulu tuh 1000 jam memasak ayam goreng sehingga akhirnya kita bisa menjadi ahli untuk memasak ayam goreng. Kalau kita mau menjadi pemain badminton yang handal, itu kita harus melalui dulu 1000 jam latihan badminton untuk bisa menjadi pemain badminton yang bisa diandalkan. Jadi ada the rules of 1000 jam. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mencoba sesuatu, terus belum berhasil, jangan patah semangat. Orang baru coba sekali, ya kan udah terus ketemu masalah, aduh saya nggak cocok, aduh saya gagal. Ini belum apa-apa, karena kan tadi the rules of 1000 jam. Kalian harus coba dulu sampai dengan 1000 jam. Ya, sampai dengan 1000 kali lah gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah mencoba sebanyak 1000 jam itu, kita pasti akan menemukan tantangan, menemukan kesalahan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi. Ya, hambatan-hambatan apa yang kita hadapi. Nah, dari situ kita belajar, kita evaluasi, kita tingkatkan lagi. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya kita nikmati prosesnya. Ya, kalau bahasa kerennya, we do the best, let God do the rest, gitu kan. Jadi tugas kita sebenarnya adalah menikmati prosesnya. Jadi masalah hasilnya seperti apa, yaitu urusan nanti. Yang penting kita fokus, kita konsentrasi di prosesnya. Jadi kalau kita mau menang dalam apapun itu, nikmati prosesnya dulu. Ya, jadi do what you love or love what you do. Nikmatin deh prosesnya gitu. Karena kalau udah 1000 jam, maka nanti akan masuk ke yang ini nih, yang blink ini. Kalau kita sudah melakukan sesuatu berulang-ulang, sehingga nanti dia akan menjadi sebuah, ini ada satu buku lagi nih, judulnya Habit. Dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Ini yang nulis Charles Duhigg. Ini juga bukunya keren juga ini. Gitu. Ini sih bahasa Inggris, tapi kemungkinan adalah yang bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita udah ulang, akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah refleks. Nih, blink ini adalah refleks. Ya, jadi kalau kita lihat Susi Susanti, dia kalau di smash itu ngebalasnya udah bukan mikir lagi, dia udah refleks, pasti dia akan bisa ngebalas. Beda dengan kita. Kalau kita main badminton nih ya di 17 Agustusan, begitu di smash itu panik kan pasti kan, lari gitu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuju, apapun yang kita harap kita bisa menjadi pemenang di situ, maka lakukan berulang sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, habit ini, sehingga nanti kita bisa melakukannya dengan refleks. Ya, jadi contoh lainnya lagi, kalau kita lihat olahraga lainnya, Cristiano Ronaldo, dia udah refleks ketika dia mendapatkan bola umpan, dia pasti langsung akan mengarahkan ke gawang untuk mencetak gol. Beda dengan kita yang tidak terbiasa. Kita dapat bola umpan, mungkin kita akan bingung. Ya. Nah, jadi itu teman-teman, bagaimana kemudian supaya kita tadi untuk memperkuat semangat kita, jadi bisikan-bisikan untuk menyerahnya itu kita bisa hadapin. Karena udah nyerah aja, udah mundur aja, udah selesai aja. Nggak mau, orang saya di sini karena saya ingin menikmati prosesnya gitu. Karena saya suka dengan prosesnya ya. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan proses itu dan kita menjadi punya refleks, maka kita akan menjadi orang yang dipercaya atas bidang tersebut. Nah, ketika kita percaya, maka
disitulah muncul kemenangan-kemenangan kecil tuh biasanya. Nah, ini yang berikutnya yang berbahaya. Kita bahas kan rendah hati dalam kemenangan. Seringkali ketika seseorang sudah berhasil menang, dia menjadi agak sedikit jumawa, sedikit sombong. Kesombongan ini membuat kita menjadi lemah. Ya, jadi ketika kita sombong, justru di situ terbuka peluang untuk kita bisa dikalahkan lagi gitu. Karena biasanya kalau orang udah sombong tuh udah lengah. Gitu. Nah, jadi gimana? Ketika kita udah berhasil tadi ya, berhasil menyingkirkan bisikan-bisikan untuk menyerah, kemudian kita mencapai keberhasilan, mendapatkan apa yang kita harapkan. Pesan berikutnya, jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur itu macam-macam. Ada yang bersyukur dengan sedekah, ada yang bersyukur dengan membantu orang lain. Nah, ada yang bersyukur, salah satu bersyukur yang paling berat sebenarnya adalah berbagi. Jadi ketika dia sudah menjadi ahli memasak, ahli olahraga, bagaimana kemudian dia membagi keahliannya itu. Karena kan takutnya, wah kalau saya sharing nanti saya kalah sama dia akan menjadi lebih ahli dari saya. Oh, nggak usah khawatir. Masing-masing individu memiliki uniqueness-nya sendiri-sendiri. Nggak akan bisa di-copy 100% plek-plek ya. Jadi itu tadi ketika kita sudah mencapai kemenangan, maka bersyukur. Sekali lagi, Monica dan rekan-rekan, teman-teman yang lain, saya share beberapa dari Al-Quran dan Muslim ya. Jadi kalau biasanya kita selalu ingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin yang maha kuasa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tiada daya, tiada upaya kalau tidak ada izin dari yang maha kuasa. Makanya ketika kita berhasil, sebenarnya yang berhasil juga bukan kita. Tapi kita berhasil karena mendapatkan izin dari yang maha kuasa untuk menjadi berhasil. Gitu. Jadi ini yang akan membuat kita ingat lagi, oh iya kalau saya berhasil maka saya harus bersyukur. Dan nggak berhenti, karena yang kita sukai tadi adalah sekali lagi prosesnya. Kalau kita udah suka sama prosesnya, begitu berhasil nanti kita akan tingkatin lagi, berkembang lagi, sehingga keberhasilan itu akan seperti lingkaran yang semakin membesar. Jadi berhasil kecil lebih besar berhasilnya, lebih besar lagi akhirnya, sehingga kita memiliki area of influence, circle of influence, area keberhasilan yang semakin besar ya. Kurang lebih itu Mbak Dika yang perlu diingat, pokoknya adalah nikmati prosesnya lalui the rule of 1000 jam. Itu, dan jangan lupa bersyukur. Baik. Terima kasih banyak Pak Oti, luar biasa. Tadi yang harus digarisbawahi, saat kita lelah, penyakitnya itu mau menyerah. Saat sampai tujuan, penyakitnya itu jumawa. Nah, harusnya nikmati prosesnya sampai nanti di tujuan, akhirnya bersyukur dan berbagi gitu ya Pak Oti ya? Yes, betul sekali. Oke, nanti pasti banyak yang mau bertanya juga nih Pak dengan Pak Oti, tapi kita beralih dulu sekarang kita ke Pak Edwin Lukas. Terima kasih ya Pak Oti. Kita sapa dulu Pak Edwin. Halo Pak Edwin. Halo Budika, selamat siang. Oke, Pak Edwin. Terima kasih Pak Oti. Pastinya sambil nyimak tadi ya Pak Edwin ya? Iya, tadi sambil dengerin. Bagus sekali. Nah, ini nggak kalah seru juga nih pasti yang akan dibagi ke peserta di sini. Ada Pak Edwin yang sudah 9 tahun di dunia bisnis dan juga punya keahlian leadership, marketing, manajemen. Nah, ini bicara tentang leadership ini luar biasa karena passion-nya juga mau melatih pemuda-pemuda yang khususnya di sini The Power of Kasih Ibu juga banyak banget anak-anak muda kreatif pastinya ya Pak Edwin ya. Ini bicara tentang leadership. Sebelum kita memimpin orang, harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu ya Pak Edwin. Kayaknya udah gak sabar mau dengar apa aja yang akan dibagi oleh Pak Edwin. Silakan. Oke, makasih Budika. Mungkin hari ini saya nggak terlalu panjang karena sudah bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Putra dan Pak Oti. Jadi saya paling hanya menambahkan sedikit saja. Mungkin sebelum saya menyampaikan yang di bulan November waktu itu hadir, waktu saya membawakan webinar, siapa saja coba? Apakah masih ingat PR-nya yang saya berikan? Ayo coba ngacung. Setuju Pak, ditagih aja. Oke, saya yakin ingat semua ya, karena udah ditagih ya sama bunda-bunda. Waktu itu saya mengingatkan bahwa penting sekali kita untuk melatih fokus.
Waktu itu saya memberikan PR supaya para siswa-siswi membuat mind map untuk kita membuat tujuan di suatu hari dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Dan bagaimana setiap hari kita bisa ingat terhadap tujuan tersebut. Di sana waktu itu saya ingin menekankan pentingnya karakter fokus. Ya, ternyata tadi Pak Putra juga mengingatkan. Cuma Pak Putra pakai bahasa komitmen. Ya, jadi fokus dan komitmen itu berjalan bersamaan sebetulnya. Karena kita tidak mungkin fokus kalau kita tidak punya komitmen. Ya, kalau kita baru berjalan 100 langkah, tiba-tiba kita lihat kanan kiri, malah beralih hati. Nah, itu yang sering jadi masalah. Jadi saya ingin mengingatkan kembali di sini pentingnya fokus. Terutama kalau kita memang serius ingin melatih kesuksesan. Untuk melatih bagaimana menciptakan kesuksesan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan juga hal kedua. Penting ketika kita mengejar mimpi kita, kita jangan lihat kanan kiri. Karena terlalu banyak orang itu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebentar lihat ke kanan, sebentar lihat ke kiri. Melihat orang usaha bengkel maju. Saya suka gitu, Pak. Dan saya suka pusing banget, Pak. Ya, jadi pusing ya, Bu ya. Iya. Iya. Jadi memang kalau bayangkan kita lari ke depan ya, kita lari maraton dan ke depan sambil bentar toleh kanan, toleh kiri. Hati-hati lo kesandung. Ya, atau nabrak. Atau jangan-jangan keluar jalur nantinya. Nah, itu bahaya. Ya, demikian pula di bisnis tentunya. Kalau kita gampang sekali terdistrak, terganggu oleh prestasi orang lain misalnya. Oh, kita gampang nanti mental kita bisa down. Karena kita jangan salah, selalu di atas kita itu ada yang lebih tinggi. Tapi ingat, jarang sekali orang itu yang bisa menjadi paling tinggi. Jadi kita juga harus mensyukuri apa yang kita punya. Jadi penting, kita jangan lihat kanan kiri. Karena kalau kita terlalu sering melihat kanan kiri, terutama ya sekarang di sosial media ini, itu tambah gampang orang kalau mau lihat kanan kiri. Tinggal buka Instagram, buka Facebook, bandingkan sama teman. Apalagi kalau temennya ini saingan kita. Ini pernah ngebut pacar saya. Wah, ini harus lebih sukses dari saya. Iya. Nah, kalau seperti itu kan jadinya seringkali kita yang merusak kebiasaan dan juga menurunkan mental kita sendiri. Karena kita membandingkan dengan orang lain. Yaitu sayang, jangan. Nanti energi kita habis. Dan waktu kita pula habis. Nah, yang saya ingin memberikan informasi juga ini yang penting. Dulu ketika saya masih bekerja di Australia dulu, itu kurang lebih tahun 2010, saya pernah membantu mentor saya di bisnis itu di bidang venture capital. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, ini adalah institusi yang memberikan modal kepada para startup yang baru. Nah, saya masih ingat survei yang waktu itu dipaparkan ke saya. Ini di Australia konteksnya, tapi saya yakin di Indonesia pun nggak beda jauh. Surveinya pertama, mayoritas bisnis di retail, termasuk restoran, 70% itu tutup kurang dari 3 tahun. Dan juga mayoritas rata-rata small medium business, kalau di sini bahasanya UMKM, rata-rata mulai balik modal itu setelah berjalan 5 tahun minimal. 5 tahun, jadi ini butuh sekali lagi fokus dan komitmen. Dan kita membutuhkan mental yang pantang menyerah. Ingat ya, 5 tahun loh ini. Di Indonesia juga saya yakin nggak jauh beda. Jadi kalau kita bisnis terlalu terburu-buru, nggak sabar, bentar bilang, oh saya mau dalam 2 tahun, saya mau punya 10 miliar. Wah, hati-hati itu. Karena itu terlalu muluk-muluk kata saya.
nanti kitanya yang down sendiri mentalnya. Karena realistisnya nggak begitu. Butuh waktu, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh melakukan kesalahan yang berkali-kali, butuh gagal. Nah, ini kita harus ingat, nggak ada sukses itu yang instan. Makanya kita penting fokus dan komit dan juga pantang menyerah. Nah, survei ketiga. Rata-rata pengusaha sukses di Australia mulai sukses ketika menjalankan bisnis yang kedua atau ketiga. Nah, ini hati-hati kalau yang kita baru berbisnis, apalagi baru lulus sekolah, kita baru usaha, baru misalnya membuka bisnis, langsung kita pengen langsung diundang Jokowi, langsung disalamin gitu. Nah, itu hati-hati. Saya jarang sekali mendengar orang sukses seperti itu. Bukan nggak ada, tapi sedikit. Kalau kita mau ikut dengan normal, ya kita harus bersabar. Karena memang realitanya bisnis butuh waktu. Saya pun sendiri, saya juga berkali-kali melakukan kesalahan dalam bisnis. Rugi itu biasa. Walaupun sampai hari ini bersyukurnya, saya belum pernah rugi sampai habis modal tuh nggak pernah. Tapi kalau namanya rugi misalnya, katakan di satu bisnis, di tahun pertama, kedua, itu rugi, tidak ada untung. Itu biasa. Atau di bulan tertentu nggak ada omset. Itu biasa. Kenapa saya bilang gini? Supaya bagi yang memang serius ingin menjalankan usaha, nggak gampang down mentalnya. Jadi begitu ada, waduh, kok bulan ini bisa-bisanya saya nggak dapat omset ya? Kok saya payah sekali? Nah, itu hati-hati. Kita kalau suka berkata seperti itu di otak kita hati-hati. Karena realitanya juga orang bisnis memang sering salah dan banyak yang sering gagal. Jadi kita jangan memandang rendah diri kita. Seringkali kita suka meremehkan diri kita. Suka gampang itu, wah kita bodoh, kita payah, kita mah nggak bisa. Wah itu hati-hati. Hati-hati sekali. Kalau kita udah bilang begitu, itu bisa-bisa jadi kenyataan. Karena besok-besok kita bisa-bisa males bekerja lagi. Ya, jadi penting pantang menyerah kalau kita ingin mencapai hasil yang baik. Intinya salah itu biasa. Ya tadi juga disampaikan ya, kita butuh ribuan jam untuk kita menjadi ahli. Ya itu betul, memang nggak ada yang instan. Mana ada yang juara? Tadi dikasih contoh Susi Susanti, memangnya belajar bulu tangkis 1-2 tahun? Ya enggak. Kalau gitu saya juga mau, jadi saya ikut pertandingan bulu tangkis. Tapi yang pasti butuh waktu. Kayak tadi Pak Putra juga cerita. Tiba-tiba ada faktor eksternal seperti COVID. Siapa yang menduga? Itu biasa. Bisa terjadi kapan saja. Jadi tentunya kita juga jangan sombong. Begitu sukses sedikit, merasa, besok bakal naik terus. Hati-hati. Kita tidak tahu yang besok akan terjadi apa. Ya memang tentu, COVID juga tidak terjadi setiap tahun. Ini juga baru akhir-akhir ini terjadi. Memang seperti tahun lalu sampai sekarang mungkin kita kurang beruntung. Tapi kita jangan bilang bahwa kita akan terus baik-baik saja. Hati-hati. Contoh yang paling gampang, orang itu bisa tiba-tiba mendadak sakit loh. Sering terjadi. Bukan hanya sakit COVID sekarang, tapi contohnya tiba-tiba kita di bisnis di masa jaya, tiba-tiba kita mengalami kecelakaan. Nah, ini bisa terjadi ke semua orang. Maka penting kita jangan sombong. Kita sudah maju, bukan berarti besok-besok kita akan terus jaya. Belum tentu. Apa yang ada, disyukuri. Kalau kita ada diberikan kesempatan berbagi, berbagilah. Jadi, terutama yang paling penting juga, ya tentu ingat Tuhan Yang Maha Esa yang memberkati kita. Itu paling penting. Karena seringkali
Sukses juga hanya sementara. Ini hati-hati, karena ada orang mikir, oh gagal saya sementara, kalau sukses saya permanen. Belum tentu loh. Saya berkali-kali ngelihat teman bisnis saya, sudah jaya berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba jatuh. Lebih dikit uangnya daripada orang lain yang baru memulai bisnis. Bahkan ada yang sampai minus keuangannya, karena hutangnya itu sampai triliun. Itu, wah. Jadi kita nggak tahu hidup kita arahnya kemana. Jadi penting kita jangan sombong kalau satu hari kita sukses. Mungkin itu yang saya hendak sampaikan. Jadi kalau saudara-saudari, Bapak Ibu sekarang sedang merintis sesuatu, apapun itu, fokuslah, komitmenlah. Jangan lihat kanan kiri, jangan mudah menyerah. Salah itu biasa. Yang penting kita bangkit lagi. Dan terus kita latihan. Latihan apa? Mental kita, karakter kita, skill kita. Agar kita menjadi semakin baik setiap hari. Kalau sudah kita berhasil, jangan lupa orang lain yang sudah membantu kita sukses, yang sudah mendongkrak kita ke atas. Baik itu teman atau keluarga kita, atau pegawai kita, jangan dilupakan. Dan tentu jangan lupa kepada Tuhan yang sudah baik memberkati kita. Ya, sekian Bu Dika yang saya mau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Edwin, luar biasa. Yang penting fokus ya Pak, jangan lihat-lihat rumput tetangga atau membandingkan diri kita dengan orang lain, karena bisa jadi hidup kita adalah hidup yang dirindukan orang lain. Terima kasih banyak Pak Edwin. Dari sini juga banyak chat, di sini ada, aku mau bacain dulu. Ada pengalaman dari Ibu Santi. Saya memiliki pengalaman memulai perjuangan dengan hanya bermodal ijazah S1 sebagai guru bimbel dan uang Rp200.000 yang digunakan untuk membuat meja ala kadarnya dan papan tulis. Bersyukur berkat dukungan dan doa keluarga serta fokus komitmen. Akhirnya sampai saat ini butuh waktu 10 tahun untuk terus belajar dan ternyata masih dalam perjuangan. Ini luar biasa ya. Karena berjuang walaupun 10 tahun tapi tetap fokus dan konsisten. Jadi bukan hanya teori tapi tetap ada aplikasinya ya, Ibu Santi, luar biasa. Baik, selanjutnya, tadi sudah pemaparannya luar biasa dari Pak Putra, Pak Oti, dan juga Pak Edwin. Sekarang saya buka pertanyaan untuk para peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada ketiga pembicara kita hari ini. Dipersilakan ya. Oke, teman-teman, anak-anak hebat, ataupun ibu-ibu, bunda-bunda, atau bapak-bapak hebat di sini, boleh loh kasih pertanyaan. Mungkin Ibu Enda, Bu Kasmiatun, atau anak-anak hebat di sini, atau sebelumnya aku dulu deh yang nanya nih sama Pak Putra ya. Oh, oke, ini ada pertanyaan dari Weni Kartika. Ini untuk, sebentar. Bentar ya, saya pakai handphone, jadi agak sulit. Baik, ini ada Weni Kartika. Pak, bagaimana ya caranya melihat resiko dan cara menanggulanginya dalam bisnis? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Putra. Pak, bagaimana Pak melihat risiko? Sepertinya bisnis itu pastinya bersahabat dengan risiko ya Pak Putra ya. Bagaimana bisa lebih aware dan kalau memang risiko itu harus dihadapi, bagaimana cara menanggulanginya? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari dua ya, dari pengalaman pribadi ya. Mungkin yang jawaban saya yang kedua ini akan lebih teknikal nih. Kalau yang pertama lebih general, jadi dalam namanya setiap bisnis itu pasti akan ada resiko. Dan kalau saya pribadi, saya suka dengan resiko. Karena di balik risiko tentunya pasti ada rewards. Nah itu kalau pendapat saya. Ya kalau misalnya bisnisnya yang tidak terlalu ada risiko, mungkin lebih tepatnya jadi profesional. Jadi profesional pun ada risiko. Risiko apa? Kalau perusahaannya nggak jalan ya kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja. Nah bagaimana cara kita meminimalisir risiko? Kalau buat saya
kita tidak mungkin ngilangin resiko, tapi yang bisa kita lakukan adalah calculated risk. Itu yang selalu saya lakukan. Dalam setiap bisnis, ini mungkin lebih ke technical. Saya selalu bilang, terkadang orang hanya menghitung sampai dari bisnis 0 sampai bisnis itu jadi. Tapi yang terkadang mereka tidak hitung adalah working capital. Dan ini jadi aset terpenting sebenarnya. Ketika bisnis jadi, kita harus expect seperti yang tadi Pak Edwin sampaikan juga, terkadang itu ada high season dan ada low season. Bahkan ketika mulai bisnis, mungkin bisnis kita belum dikenal. Jadi kita harus support bisa sampai working capital itu 6 bulan kalau saya. Kalau mau aman 1 tahun, kalau mau ya mungkin moderate, mungkin 6 months. Jadi kita harus pikirkan, oke, dalam 6 bulan ini cash flow kita ini kuat untuk bisa memulai menggaji karyawan, membayar sewa, atau mungkin bahan baku, atau bahan apapun itu, dan operational. Jadi sediakan 6 bulan. Kedua, sebelum memulai bisnis, kalau pendapat saya pribadi adalah kita harus jadi orang yang sangat paranoid. Optimis bagus nggak? Optimis itu bagus. Tapi saya lebih suka dengan orang yang dia sebenarnya detail. Detail itu lebih bagus. Detail dalam study the market. Oke, kurang lebih competitors kita siapa aja. SWOT analysis, strength-nya kita apa. Weakness-nya kita apa. Nggak mungkin namanya usaha nggak ada weakness. Internalnya kita pasti ada weakness. Itu pasti. Lalu ada opportunity apa. Threat-nya bisa apa. Nah itu mungkin lebih ke technical ya. Itu yang kita harus benar-benar detail baru kita melangkah. Seperti itu kalau pendapat saya. Baik. Mungkin menyambung ternyata Ibu Santi Dewi tadi ada pertanyaan juga nih Pak Putra. Karena 10 tahun merasa masih harus terus berjalan dan juga harus masih berjuang, memungkinkan tidak sih untuk mengembangkan usaha di bidang lain? Atau memang ada yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan? Ini kan tadi terkait dengan komitmen. Jadi setelah 10 tahun, ada tidak sih batasnya sih Pak? Kira-kira kita harus komit, apakah terus dicoba atau mungkin harus mulai pindah haluan? Oke, good question. Kalau pendapat saya pribadi, pengembangan bisnis itu tuh ada banyak ya Bu ya, pendapat saya. Contoh, kita bisa aja sebenarnya yang kita kembangkan bukan bisnis baru, tapi sebenarnya market yang baru. Atau produk yang baru. Jadi sebenarnya tetap satu badan usaha, tapi marketnya baru. Contoh, misal kata kalau dalam hal bimbel, mungkin selama ini bimbelnya offline. Apakah memungkinkan kita untuk masuk ke dalam online bimbel? Atau kalau mungkin selama ini bimbelnya, saya nggak tahu pricingnya berapa, apakah memungkinkan untuk kita masuk ke dalam bimbel yang mungkin bisa grab bigger market? Nah, jadi tidak harus selalu berhubungan dengan bisnis baru. Salah nggak sih kalau kita mau bisnis baru? Nggak salah. Menurut saya juga nggak salah. Tapi kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, mungkin Pak Edwin atau Pak Oti punya pendapat yang berbeda ya. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu berusaha untuk bisnis yang di core-nya saya. Core bisnisnya saya tuh saya nyerempet-nyerempet dikit. Karena saya nggak suka bisnis yang saya nggak even paham akan market itu. Marketnya menarik, tapi secara fundamentalnya saya nggak ngerti. Nah, itu saya nggak berani. Nah, contoh misal kata kalau saya, saya bisnisnya misal kata hotel. Hotel itu berhubungan dengan servis, berhubungan dengan pembangunan, berhubungan dengan audit dan sebagainya. Kalau gitu saya nyerempet dikit, saya bisa masuk ke real estate. Karena real estate berhubungan dengan pembangunan. Kalau dari situ, dari hotel saya bisa nyerempet dikit, saya berarti bisa ke F&B bisnis. Karena namanya di hotel juga pasti ada restorannya. Bagaimana saya grab market, orang nggak perlu ke hotel, ya bisa untuk umum. Contohnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau bisa, saran saya jangan terlalu melenceng jauh dari keahliannya Ibu. Gitu, kalau menurut saya. Baik, jadi memang komitmen perlu. Kalau perlu juga kita harus membaca dulu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Putra dan Pak Edwin.
tentang strategi dan tahapan apa yang harus dipersiapkan untuk kita memulai suatu bisnis. Terlebih di zaman sekarang banyak yang ingin membangun bisnis baru, terutama untuk anak-anak muda nih Pak, termasuk Rizky Kurniawan, Dimas Rizky Kurniawan yang memberikan pertanyaan ya. Nah, setiap dalam suatu bisnis pastinya ada kendala atau risiko. Bagaimana ya caranya kita dapat menyikapi risiko tersebut? Nah, ini yang jadi PR juga mungkin ya, saat anak-anak muda ingin memulai, pastinya ada rasa khawatir. Nah, apa saja sih Pak, agar bisa fokus dan yakin untuk memulai bisnis baru? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Edwin. Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Bu Dika. Kalau saran saya yang utama dan yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat bisnis plan dulu ya. Karena banyak orang itu seringkali mau melakukan bisnis baru itu tidak membuat planning yang matang. Saran saya, bisnis plan itu kalau bisa ditulis. Ditulisnya bukan untuk dikumpulkan ya, bukan. Dan bukan buat saya atau bunda-bunda, bukan. Tapi yang pasti ditulis. Kenapa ditulis? Supaya kita bisa cek ulang, kita pikirkan kembali. Jadi kita kurang lebih kebayang nanti bisnis ini itu akan seperti apa. Dalam bisnis plan itu kan kita perlu kurang lebih tadi menghitung resiko, kemudian memikirkan bagaimana saya akan memasarkan produknya, keuangannya bakal beberapa tahun ke depan kurang lebih bentuknya seperti apa. Nanti dari situ kebayang. Walaupun tidak 100% kebayang. Tetapi ini akan meminimalisir resiko cukup banyak. Daripada kita buka bisnis tanpa kita berpikir di awal, itu resikonya lebih besar lagi. Tadi betul yang Pak Putra katakan, ketelitian dalam hal detail itu penting. Penting sekali dalam bisnis. Kalau kita ceroboh, wah kita bisa dapat musibah yang nggak perlu. Kita bisa rugi karena kecerobohan itu bisa fatal. Kan sayang. Tadi saya bilang, kesalahan kita lakukan di bisnis biasa. Tetapi kalau kita bisa pelajari kesalahan orang lain dan kita tidak lakukan, kan lebih baik. Nah, dari kita membuat bisnis plan, kita pikirkan matang-matang di awal, itu membantu sekali. Bisnis plan bisa dibantu juga oleh orang yang memang sudah lebih berpengalaman. Misalnya, kalau para siswa-siswi di sini mau membuat bisnis plan, kan bisa bertanya ke bunda-bunda yang sudah pernah, misalnya Ibu Endah, kurang lebih seperti apa? Kan Bu Endah nanti bisa sharing pengalamannya. Jadi, nggak sampai melakukan kesalahan yang sama. Ya, menurut saya sih saran saya itu yang penting di awal. Mungkin Pak Putra mau nambahkan. Baik, Boleh. silakan Pak Putra. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget, penjelasannya juga dari Pak Edwin. Mungkin saya start dengan kayak gini ya. Plan to fail if you fail to plan. Artinya bersiaplah untuk gagal kalau kalian nggak punya rencana. Jadi saya setuju dengan membuat bisnis plan. Tapi mungkin kalau saya boleh menambahkan sedikit, saya selalu bertanya sama orang itu, saya tidak suka opini. Itu saya orangnya. Saya suka fakta. Banyak orang yang kadang-kadang approach saya, Pak Putra, saya punya ide seperti ini, saya punya pendapat seperti ini, tapi ketika saya nanya, fakta di lapangannya gimana? Waduh, saya harus tanya-tanya sih Pak. Berdasarkan orang yang saya tanya sih, bagus Pak. Oke, berapa orang yang kamu tanya? Ada Pak, teman saya Pak, udah ngejalanin. Oke, itu kurang valid. Saya orang yang sangat suka data. Karena seperti yang tadi ada pertanyaan, apakah kan ada risiko? Iya, pasti ada risiko. Tapi dengan banyaknya fakta, itu kita bisa menanggulangi. Saya kasih contoh, misal kata, ketika saya membuat Milan Pizza, saya kirim tim saya untuk dia pergi ke restoran-restoran Italian. Saya minta detail banget harganya mereka berapa, bagaimana cara pelayanan mereka, lalu inovasi mereka gimana, sosmed mereka gimana. Kalau tim kita belum bisa bersaing, bukan ngalahin ya, maksudnya bersaing in terms of creativity, in terms of operational, jangan masuk. Jangan pernah berbisnis dengan hanya orang yang optimis tapi nekat. Kadang-kadang kita bisa bedain antara optimis dan nekat. Kalau saya tidak berani berbisnis dengan orang yang nekat. Oke.
Terus pertanyaan kedua, kita harus sangat bisa melihat orang. Saya percaya dengan teamwork. Saya suka teamwork. Tapi saya suka orang yang lebih nothing tulus, artinya dia nothing tulus sampai di titik di mana dia hidup dan matinya untuk bisnis itu. Saya nggak bisa bisnis dengan orang yang jago ngomong, tapi nggak jago kerja. Oh, itu saya paling nggak bisa. Kalau suruh pemaparan, jago banget. Tapi fakta di lapangan terlalu banyak alasan. Karena buat saya, execution is number one. Ideas without execution means nothing. Itu zero. Lebih baik saya bisnis sama orang yang, oke, faktanya seperti ini yang akan saya lakukan, ini plan yang saya akan lakukan, dan saya akan eksekusi. Jadi saya selalu bilang, come back to me, atau kita discuss dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kalau belum, lebih baik jangan. Sering nih ada orang bilang, Pak Putra, ada bisnis ini nih Pak, ini bisnisnya bagus banget. Tapi orang yang berbicara seperti itu ke saya, dia aja belum begitu mengerti tentang kondisinya. Kondisi di lapangan. Apakah ini akan booming ke depannya? Karena namanya kita bisnis, menurut saya kita harus tahu at least 5 tahun ke belakang dan at least 5 tahun ke depan. Karena itu wide range. Saya kasih contoh misal kata, oke, saya mau bisnis, saya mau membuka perumahan di daerah Sawangan, Depok, misal kata. Oke, 5 tahun ke belakang, bagaimana sih perkembangan daerah itu? Oh, daerah itu selama 5 tahun ini trafficnya lebih naik nggak ya? Sudah ada perumahan di sana atau enggak ya? Lalu 5 tahun ke depan dari saya start, oh apakah di sana akan ada pembangunan jalan tol atau enggak ya? Itu homework-nya banyak banget. Kalau kita tidak memplan itu semua yang berhubungan dengan fakta, itu kita akan kacau. Di situ kita akan, menurut saya, chance untuk fail-nya lebih tinggi. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas, please banget ditanyain, nggak apa-apa ya, mumpung. Siap. Jadi itu tadi ya, jawabannya memang harus benar-benar planningnya baik, perbanyak data, berani ambil resiko boleh, tapi jangan nekat ya Pak Putra ya. Ya, sama satu lagi, sorry saya tambahin satu lagi. Siap. Jangan pernah bisnis sama orang atau start bisnis with someone yang dia datang, dia bilang, Pak, teman saya ada yang seperti ini, mau nggak kita coba masuk? Temennya loh. Atau tetangganya loh, bukan dia loh. Itu jangan, menurut saya jangan. Karena you don't want to do business or start a business with someone you don't really know. Itu menurut saya resikonya besar banget. Oke, itu bisa jadi catatan ya. Baik, selanjutnya kita coba jawab pertanyaan dari Titin Supriyatin. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya agar bisa fokus pada beberapa tujuan? Misalnya fokus pada bisnis, kuliah, dan pengajar. Baik, ini coba ke Pak Oti. Pak Oti, bagaimana ya kalau kita kan tadi bicara tentang harus nikmati prosesnya. Kalau tujuannya banyak, tapi bisa nggak sih dijalani secara berbarengan dan caranya gimana biar fokus? Silakan Pak Oti. Baik, terima kasih. Jadi Bu Titin ya, tadi juga rekan-rekan kita juga sudah menyampaikan ya, Pak Putra dan Pak Edwin juga menyampaikan adanya komitmen dan fokus. Nah, ketika kita bicara pada fokus, kita punya beberapa tujuan. Nah, kemudian ketika kita punya beberapa tujuan, hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita set priority. Nah, set priority ini bagaimana sih? Kita lihat saja dari misalnya beberapa tujuan yang kita punya nih, atau fokus yang kita punya. Ini yang memberikan dampak paling besar itu yang mana? Ya, yang memberikan dampak paling besar ini yang mana? Maka dia akan menjadi yang utama. Ya, jadi kita mesti lihat dulu. Kalau misalkan kita kuliah, nah dengan kuliahnya itu kemudian nanti ini akan membantu membuat bisnis kita menjadi prioritas pertama di kuliahnya dulu. Ya, jadi banyak hal yang kita temuin, ini teman-teman punya banyak tujuan, tapi tidak punya listnya. Jadi dia jumping, lompat dari satu ke yang lainnya, dan dia
hilang apa ya, tersesat di tengah jalan gitu. Jadi saya ini lagi ngerjain yang mana ya gitu. Boleh punya beberapa. Jadi catatannya adalah satu, kalau punya beberapa lakukan pencatatan, listing gitu ya. Jadi di list fokusnya ada berapa. Nah, masukannya dari biasanya kita sebagai manusia tuh punya ada keterbatasan. Umumnya itu akan mencapai hasil yang baik kalau kita membatasi di 3 sampai dengan 5 fokus utama ya. Lebih dari itu biasanya nanti kita fokus kita buyar. Kalau kita punya beberapa tujuan, ambil 3 deh gitu. Maksimal 5. Yang menjadi utama yang mana? Ngomong utama nih gimana? Yang dampaknya besar buat kita yang mana? Ya. Nah, setelah itu kita tetapkan prioritas. Nah, dari prioritas itu baru nanti kita lakukan langkah-langkah berikutnya seperti yang Pak Edwin dan Pak Putra tadi sampaikan ya. Ada bisnis strategiknya gitu, terus kemudian ada perencanaannya dan pastinya ada evaluasinya ya. Itu kurang lebihnya seperti itu, Bu Titin, Mbak Dika. Barangkali yang lain mau menambahkan silakan. Mungkin dari Pak Edwin dulu atau saya? Dari saya cukup, mungkin Pak Putra aja. Oke. Sekarang mungkin kalau dari saya jawab lebih ke teknikal lagi. Kalau sekarang masih fokusnya ada pendidikan dan sebagainya, menurut saya kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. Karena menurut saya sebelum kita memulai sesuatu, fondasi kita harus kuat. Lebih baik kalau kita masih pendidikan, kita mencoba untuk belajar dulu. Jangan terlalu banyak risiko memulai, karena takutnya nanti bisnisnya belum amit-amit belum tentu jalan, karena satu dan lain hal, efek ke pendidikannya. Itu jangan sampai kan sayang ya. Tapi mencoba untuk begini teknikalnya. Belajar dari orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Kayak contohnya saya, ketika saya memulai F&B, atau saya memulai perumahan, itu saya mencoba untuk belajar dari ahlinya. Nggak usah digaji, saya mau belajar aja, saya volunteer, saya mau belajar. Contoh, kalau misalnya dari F&B, kebetulan salah satu mentor saya itu adalah Pak Sukowati Sosrojoyo. Pak Sukowati Sosrojoyo itu yang punya McDonald dan yang punya Sosro. Saya benar-benar mencoba untuk belajar dari beliau. Oke, kira-kira nih, bagaimana sih Om caranya gini, Om bagaimana sih caranya itu. Dan ya puji Tuhan, karena kita udah kenal cukup lama, jadi beliau juga cukup terbuka. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan? Cara mengatur keuangan saya banyak-banyak belajar dari mentor saya, salah satunya tuh Pak Arman Hartono. Pak Arman Hartono itu yang punya BCA ya, anaknya Pak Budi Hartono Jarum. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan saya belajar dengan segala kerendahan hati, Pak gimana sih Pak cara kita start the business, bagaimana cara kita ngatur keuangannya dan sebagainya. Dan di situ kita banyak sharing. Jadi saran saya untuk adik saya yang tadi bertanya atau tadi ibu ya yang bertanya, saran saya kalau memang masih pendidikan, fokuskan dulu dengan pendidikan dan tertariknya di bidang mana dulu. Jangan bilang, oh Pak saya tertarik sama semua bidang Pak, itu terlalu luas. Coba fokus dulu satu bidang, misalkan sukanya apa? Oh saya suka menjahit. Oke, kalau saya suka menjahit, coba belajar dari Bu Endah. Bagaimana beliau memulai konveksinya. Oke, saya suka untuk memotivasi orang Pak. Saya suka coaching Pak. Mungkin bisa belajar dari Pak Oti atau Pak Edwin. Kalau suka memotivasi orang atau coaching belajarnya dari saya, ya pasti salah. Karena saya nggak jago motivasi orang. Kan kasarannya gitu Pak. Saya malah harus banyak belajar dari orang yang udah ahli. Tapi kalau mungkin Pak, saya ingin belajar untuk jago di web design. Oke, cari perusahaan apa yang web design. Ada online course, belajar dulu sebelum benar-benar masuk. Itu kalau saran saya. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya, menambahkan juga nih ya buat rekan-rekan yang ada di sini. Setuju sekali yang Pak Putra juga tadi sampaikan bahwa
teman-teman mesti paham ketika kita ingin berhasil di dalam bisnis atau apapun itu, ada satu istilah yang kita mesti tahu, itu namanya mentor. Ya, jadi mentor ini penting sekali. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus punya mentor atau orang yang dia sudah lebih dahulu berhasil dan kita belajar dari beliau, gitu ya. Ya seperti yang tadi Pak Putra sampaikan dalam ceritanya itu. Gitu. Jadi ketika kita mau berhasil di menjahit, nah kita bisa belajar melalui Bunda Endah nih. Ya. Bagaimana kemudian memulai bisnis jahit? Kalau mau mulai bisnis makanan juga belajarlah ke yang sudah memang berjalan di situ dan punya keahlian di situ. Karena memang pesannya kan kita nih nggak sendiri gitu. Kamu juga bukan yang pertama. Jadi kalau kita mau speed up, ya belajarlah di situ. Nah betul sekali ketika masih kuliah, manfaatkan waktunya juga kita untuk belajar. Begitu ya Pak Putra ya. Belajar dari orang-orang yang sudah berhasil lebih dahulu dari kita sehingga kita bisa speed up pada saat nanti kita waktunya terjun ke bisnis tersebut. Betul, Pak. Terima kasih Pak Putra untuk share-nya. Terima kasih. Silakan Mbak Dika. Mbak Dika masih mood kelihatannya nih. Di unmute masih. Lupa ya, Bu. Oke, sampai lupa keasikan dengerin materinya ya. Oke, jadi yang penting adalah belajar pada ahli. Terpesona banget. Baik, ini terakhir nih pertanyaan dari Pak Tias untuk Pak Putra. Pak Putra kan sudah sukses di bisnis sebelumnya. Kenapa mencoba bisnis lain, yaitu di kuliner? Silakan Pak Putra. Oke. Seperti yang tadi saya bilang kalau dari secara teknikal, saya suka bisnis yang memang saya mengerti seluk-beluknya. Kurang lebih nyerempet dikit. Contoh, kalau di hotel karena dia ada restoran, kurang lebih, dan saya ada orang yang ahli di sana, sehingga saya mencoba untuk masuk ke bisnis F&B, belajar lagi. Tapi at least basicnya saya udah punya. Contoh, saya nggak mungkin bisnis dari perhotelan, perumahan, makanan, terus tiba-tiba saya pingin bikin tambang batu bara. Nah itu kan nggak mungkin. Karena saya aja nggak ngerti gimana caranya. Kedua, saya punya tujuan, Pak Tias dan Ibu Dika dan semua yang ada di sini. Saya pingin bisa bermanfaat, at least untuk orang-orang di sekitar. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin sangat memerlukan bantuan, ya. Yang terkadang-kadang mungkin mereka berdoa, tapi mereka belum bertemu jawabannya. Saya mencoba, walaupun belum optimal, tapi untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Seperti itu. Karena saya ingin memberikan contoh, teman-teman yang ada di luar sana, yuk jangan gengsi. Apapun dilakukan, yang penting kalian bisa provide food for the family ini. Itu udah paling penting. Buka lapangan kerja. Baik, jadi memang ya tadi balik lagi jangan nekat. Kita harus memulai bisnis dengan planning matang. Kalau bisa memang yang benar-benar kita kuasai begitu ya Pak Putra ya. Nah ini sebenarnya masih banyak yang mau bertanya, tapi waktunya sudah mepet. Nanti lain waktu kita akan berbagi lagi. Terima kasih untuk Pak Putra, Pak Edwin, dan Pak Oti. Ini jadi pelajaran yang luar biasa untuk saya juga, untuk anak-anak hebat di sini dan bunda-bunda semuanya. Tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, siap. Thank you ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Pak Putra, Pak Edwin, Pak Nika. Siap. Nah, bunda-bunda hebat, ayah-ayah hebat, dan juga anak-anak hebat itu tadi satu materi dari 3 orang hebat yang pastinya akan jadi pelajaran yang luar biasa juga ya buat kita. Bahkan buat saya saja nih jadi satu pelajaran baru. Nah, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Bunda Ayu. Bunda Ayu silakan. Oke, terima kasih Bunda Dika, Bunda Dika ya. Bapak Putra Karisma, Bapak Edwin, Bapak Oti, luar biasa sekali pokoknya ya. Spesial sekali hari ini kita kasih saya bahagia sekali, terima kasih. Buat semuanya. Luar biasa, dan kita akan selalu ada seperti ini. Iya ya, luar biasa sekali. Bapak-bapak, bunda-bunda yang sudah bergabung pada kesempatan webinar hari ini. Saya juga perhatikan tadi ada juga Pak Eman Radiman dari Makarya 2, ada Bunda Fatrin, sehat keluarga dari Telekom, juga saya lihat ada Pak Anton Hendarsah ya, terus juga ada keluarga dari Aksia Foundation dari Riau.
di beda pulau dengan kita, Bunda Siti Nurhayati, luar biasa. Hari ini luar biasa. Sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sedikit paparan ataupun sapaan dari Bapak Pembina 2 kita, yaitu Bapak Bekti Prakoso. Kebetulan beliau sudah bergabung dari tadi dan juga kayaknya menyimak dari tadi apa yang disampaikan oleh motivator-motivator luar biasa. Ya, silakan Pak Bekti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari rekan-rekan yang benar-benar masih fresh ya, masih muda-muda. Ini menjadi pelajaran bagi kami ini yang sudah usia di atas 50 tahun akan menjadi suatu pegangan bagi anak-anak SMK ya. Mudah-mudahan ini mereka menjadi sesuai dengan apa yang ada di tema adalah rendah hati. Rendah hati itu adalah tawadu. Tawadu itu humble. Nah, inilah yang menjadikan akhlak-akhlak yang nanti akan terbentuk dengan adanya acara webinar ini, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang tawadu, yang merendah diri meskipun ilmunya pembicara ini sangat luar biasa. Ternyata mereka adalah orang-orang yang selalu tawadu ya kalau menurut saya. Selalu sederhana, ini yang harus kita contoh. Ilmunya semakin tinggi, maka menggunakan ilmu padi semakin menunduk, semakin kecil bagi diri kita bahwa semakin banyak ilmu ternyata masih banyak, dunia ini masih sangat luas. Nah, itulah yang bisa kami dapatkan, kami serap. Jadi ada 3 pembicara luar biasa, 2 dari motivator, 1 dari pebisnis. Dan ini kalau dipadukan, ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan pembawa acara, moderator itu nanti bisa memix antara keahlian-keahlian beliau-beliau ini menjadi sesuatu ramuan yang bagi The Power itu menjadi obat yang sangat luar biasa untuk memacu motivasi anak-anak menjadi yang lebih baik dan menjadi anak-anak yang tawadu, anak-anak yang bisa maju ke depan dengan berbekal ilmu-ilmu dari para pembicara yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kami. Sekali lagi bahwa selalu yang menjadi pedoman kita adalah carilah permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian dapatkan solusinya. Itu insya Allah akan menjadi peluang-peluang bisnis yang akan sangat luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Gojek, bagaimana di Jakarta, di Indonesia itu macet, itulah yang terjadi masalah. Kemudian mereka mensolusikan, itu menjadi suatu bisnis yang luar biasa. Nah, itu yang mungkin akan menjadi bekal kita semua, itu yang bisa kami harapkan. Kami sangat berterima kasih kepada para pembicara, kepada para motivator. Mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita akan sesi foto bersama dulu. Pak, Bunda, anak-anak semua mohon dibuka kameranya sehingga dokumentasi kita bisa lebih baik ya. Kita foto dulu. Pak Edwin masih ada, Pak Edwin? Wah, iya suaranya kecil. Oh, kecil ya suaranya ya, Pak? Ya, mohon Pak Edwin dibuka dulu kameranya, kita akan foto bersama ya. Ya. 3, 2, 1. Iya, kasih smile yang terbaik. Iya, sekali lagi ada 3 slide. 3, 2, 1. Mohon yang belum dibuka kameranya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami dari The Power of Kasih Ibu mengucapkan ribuan terima kasih buat pembicara hari ini, buat Bunda Dika yang sudah mengarahkan acara pada siang hari ini,
Bapak dan Bunda serta anak-anak semua ya. Tadi juga saya lihat hadir juga dari SMK Muhammadiyah Cilengsi ya. Alhamdulillah masih setia. Anak-anak yang luar biasa kegiatan kita ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan selalu berdoa kepada Allah. Allah lindungi semua dari kita dari berbagai macam bencana dan wabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan menjadi host pada kegiatan hari ini. Segala kebaikan hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra, Pak Edwin, Mbak Dika, Pak Oti. Ya, terima kasih Bunda-bunda, Bu Enda, makasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, Bu Ayu, makasih udah ini ngurus acaranya. Amin. Pak Putra, Pak Edwin, makasih Pak. Ya, terima kasih banyak semuanya ya. Makasih juga Bu Dika udah jadi moderator, Bu. Terima kasih. Belajar jadi pembawa acara. Keren ya pokoknya Bu Mantap, Dika. ya, Sia, mantap. Profesional Terima kasih Pak Putra, Acara Pak hari ini sangat Edwin. keren, diisi oleh yang keren-keren dan yang bergabung keren-keren. Bu Enda senang sekali. Terima kasih juga Semoga teman-teman bisa yang ketemu lagi ya, bisa kerjasama lagi. Amin, Ya, amin. ya. Amin. Nanti buat pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa DM ke IG-nya The Power atau IG-nya para pembicara. Bisa di-follow ya. Iya, bisa di-follow. Pak Putra tetap Putra Harisma Limang, terus Pak Edwin Lukas juga tetap ya Pak Edwin. Ya Bu. Ya. Pak Oti itu IG-nya apa Pak Oti? Pak Oti sudah pamit duluan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah mensupport dengan setia nih Zoom meeting kita. Iya. Saya izin pamit duluan ya. Ayu sebenarnya yang sudah memprakarsai dari awal sampai akhir acara ini. Ada ya Pak Tias, ini Pak Ketua yang selalu mendukung. Jadi terima kasih sekali atas seluruhnya yang diperjuangkan oleh tim kami, Bunda Ayu, Bunda Sukrowati, dan Pak Tias. Luar biasa. Jadi nggak pernah berpisah ya. Ya, makasih Pak Tias. Ya, makasih sekali lagi semua. Ya. Silakan mau ngobrol-ngobrol mungkin di luar sesi, silakan. Mungkin bunda-bunda nanti yang ada masih penasaran dengan Pak Putra atau Pak Edwin sama Bunda Dika, silakan ini. Atau dengan Pak Ketua kita. Ya. Bu Enda, punten saya izin pamit dulu ya, pas ada keperluan. Ya, nah, terima kasih sekali lagi Bu sudah diundang. Ya, oke. Ya. Yuk Bu Ayu, mari Bu Dika, Pak Putra duluan Pak. Iya, saya juga. Makasih ya semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Putra. Terima kasih.